Oke, selamat datang teman-teman semua. Kembali lagi, kali ini kita akan membahas mengenai fisika statistik di bagian penerapan teori ensemble. Oke, jadi pada video kali ini kita akan bahas mengenai cara alur perhitungan untuk setiap ensemble yang sudah kita bahas kemarin, kanonik, mikrokanonik, dan makrokanonik. Bagaimana alur perhitungannya mulai dari awal, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang harus dicari, sampai di akhir apa saja yang bisa digunakan untuk mencari hal-hal yang lain, dan apa yang perlu diperhatikan dalam proses pencarian. Oke, untuk alur perhitungan ini nantinya kita akan bagi jadi 3, berarti di sini nanti akan ada mikrokanonik, lalu di tengah sini akan ada kanonik, lalu di kanan sini akan ada makrokanonik. Oke, jadi hal pertama dari masing-masing ensemble ini yang perlu kita tinjau, mungkin atau sebelum kita meninjau tiap ensemble ini, ya, hal yang pertama kita lakukan adalah yang sudah dibahas di video kemarin adalah mengidentifikasi sistem terlebih dahulu. Mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi ini bisa jadi misalkan ketika kita sedang menyelesaikan masalah, kita diberitahu oleh orang lain, oh ini sistemnya kita diminta untuk memakai ensemble tertentu, atau bisa jadi disebutkan di masalahnya secara implisit maupun secara, ya misalnya secara eksplisit, bahwa oh ini secara implisit ya, bahwa ini ternyata sistemnya berada pada suhu konstan. Oh berarti suhu konstan saja tapi nggak ada pertukaran partikel, kanonik. Atau energi konstan, mikrokanonik, dan seterusnya. Nah, setelah mengidentifikasi, barulah kita langkah pertama baik di 3 ensemble ini adalah masih mengidentifikasi lagi hal-hal yang diperlukan, yakni misalkan fungsi energinya. Ini fungsi energi ini ada di setiap ensemble. Tapi kalau di mikrokanonik nanti fungsi energinya ada jumlah totalnya secara konstan gitu. Jadi misalkan energi tiap partikel EI, nah nanti sigma EI sama dengan E sama dengan konstan. Itu kalau di mikrokanonik. Sedangkan kalau di tempat lain, kita setiap partikel bisa punya energi EI. Nah nanti ada fungsinya sendiri. Tapi kita tidak tahu, tapi jumlah energinya kita bebaskan. Identifikasi. Nah selain itu, yang perlu kita identifikasi nantinya adalah jumlah partikel. Jumlah partikelnya berapa? Nah, ini kan jumlah partikel juga dibutuhkan untuk menjumlahkan EI ini kan, I1 sampai berapa. Nah, di sini juga nanti dibutuhkan jumlah partikel, di sini juga dibutuhkan jumlah partikel. Atau mungkin kalau di makrokanonik jumlah partikel tiap keadaan, karena di makrokanonik jumlah partikelnya tidak konstan. Kalau di kanonik maupun mikrokanonik jumlah partikelnya konstan. Kemudian hal lain juga mungkin energi ini termasuk apakah hanya energi kinetik ataukah ada energi potensialnya. Kalau ada energi potensial seperti apa, dan seterusnya, seperti itu. Nah, setelah kita selesai mengidentifikasi semua bagian dari sistem, barulah kemudian kita lanjutkan ke proses berikutnya. Nah, kalau di proses berikutnya adalah mencari penghubung antara keadaan mikro menuju keadaan makro. Nah, kalau di mikrokanonik penghubungnya adalah jumlah keadaan mikro. Kita mencari jumlah keadaan mikro omega besar. Nah, tapi di mikrokanonik mencari omega besar ini tidak bisa langsung. Yang perlu kita lakukan sebelumnya adalah mencari volume ruang fase. Nah, setelah mendapatkan volume ruang fase, baru kita mencari omega, di mana omega ini sama dengan 1 per F sigma 0 dikali sigma. Nah, sigmanya ini ruang fase omega kecil, volume ruang fasenya ini bisa didapatkan dari turunan volume ruang fase terhadap energi. Lalu kita masukkan energi totalnya berapa, seperti itu. Jadi ada 2 langkah di sini. Nah, kemudian juga di masing-masing kita lanjutkan dulu aja ya. Kemudian kalau di ensemble kanonik yang perlu kita cari adalah padanan dari jumlah keadaan mikro adalah fungsi partisi. Nah, kenapa kita mencari fungsi partisi dan bukan jumlah keadaan mikro?
kita bisa bayangkan kalau di ensemble mikrokanonik itu energinya konstan. Jadi kalau kita punya, coba kita gambarkan di sebelah ya. Jadi kalau kita punya ruang fase, misalkan ini kita gambarkan 2 dimensi, kita bayangkannya bisa dimensi apapun, maka di mikrokanonik itu kita bisa hanya meninjau satu lapisan ruang fase, satu permukaan ini, karena hanya ada satu kemungkinan energi. Jadi ini nanti bisa kita dapatkan jumlahnya. Sedangkan ketika kita meninjau di kanonik dan makrokanonik, yang kita tinjau bukan lagi permukaan ini, tapi juga permukaan-permukaan yang lain, karena energinya dibebaskan. Sehingga membicarakan mengenai jumlah keadaan mikro itu tidak lagi cukup relevan. Nah, yang ingin kita bicara berarti adalah jumlahan dari seluruh keadaan mikro. Sayangnya, setiap keadaan mikro di sini, setiap permukaan energi ini punya peluang sendiri. Nah, nantinya peluang itulah yang diakomodasi di ensemble mikrokanonik maupun di ensemble kanonik maupun makrokanonik. Nah, fungsi partisi ini kalau kita tuliskan sebagai fungsi keadaan mikro, kalau kita niat mencari dari mikrokanonik nantinya bisa cari seperti ini. Jumlah keadaan mikro untuk suatu energi dikali E minus beta energi tersebut. Lalu kita baru jumlahkan terhadap seluruh kemungkinan keadaan makroenerginya. Atau cara yang lebih mudah adalah kita tidak meninjau setiap energi, jadi kalau kita meninjau setiap energi itu berarti kita tinjau setiap ini. Nah, tapi kita juga bisa memilih meninjau setiap keadaan, setiap yang ada di ruang fase ini. Jadi kita bukannya meninjau setiap luas permukaan ini, tapi kita tinjau setiap titiknya. Nah, dari situ nanti persamaannya akan menjadi seperti ini. E min beta E I. Tapi I di sini bukan lagi I energi ke I, melainkan keadaan ke I. Jadi kita tinjau banyak sekali keadaan seperti itu. Ini fungsi partisinya. Nah, kemudian kalau di makrokanonik kita masih meninjau fungsi partisi kita masih juga meninjau fungsi partisi, akan tetapi nah, pertama kita ingat kalau di kanonik seperti ini, kita bisa lihat beta itu sama dengan 1 per KT ya, 1 per K kali T suhu. Karena kalau di kanonik E-nya bisa berubah-ubah, lalu yang konstan itu suhu. Jadi analoginya seperti itu. Jadi yang beta ini konstanta, ini yang bisa berubah-ubah E ini. Sedangkan kalau di makrokanonik itu ada hal lain yang bisa berubah, yaitu jumlah partikel, dan ada hal lain yang konstan, yaitu mu. Nah, makanya nantinya ada suku tambahan di pangkat eksponen ini. Ini bentuk keadaan mikronya. E min beta dikali dalam kurung EI min mu NI. Jadi kalau ini menggunakan konsep yang energi dari mikrokanonik, nantinya NI ini berarti jumlah partikel yang ada di energi ke I. Tapi ini nanti perlu jadi ribet. Mungkin yang lebih akurat untuk kita tulis langsung fungsi partisi biasa saja ya, daripada ntar ambigu. Sigma E min beta EI min mu NI untuk setiap keadaan I. Jadi jumlah kemungkinan keadaannya akan lebih banyak lagi daripada di fungsi partisi kanonik, karena di sini selain E-nya bisa berubah, N-nya juga bisa berubah. Nah, ini polanya beta kali E, kemudian ini beta kali mu kali N. Jadi tetap dikali suatu hal yang bisa berubah lagi, terus dikali konstantanya. Mu per T kan masih konstanta, seperti itu. Kalau mau mengingat-ingat mungkin biar lebih mudah. Nah, masing-masing untuk setiap ini nantinya ada suatu yang harus kita ingat, yakni kita harus mengidentifikasi juga terbedakan apa enggak. Nah, jadi kalau misalkan kita harus meninjau, kita harus bertanya ini sistemnya partikel-partikelnya, misalkan ada lebih dari satu partikel, itu terbedakan atau tidak. Di setiap sini kita tinjau. Nah, aturannya kalau terbedakan, kalau iya, maka kita menggunakan yang udah ada. Jadi partikel terbedakan itu berarti kita bisa melabeli setiap partikel yang ada. Misalkan kita bisa labeli, oh yang ini partikel pertama ini warnanya merah, partikel ini warnanya biru, itu terbedakan. Tapi kalau kita tidak bisa melabeli, atau mungkin kita bisa melabelinya dengan posisi, yaitu partikel ini misalkan posisinya pasti ada di sini, partikel ini posisinya pasti ada di sini, jadi kita bisa membedakan terus menerus. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak bisa membedakan, misalkan contohnya di gas, itu kan posisi partikel berubah-ubah, kita juga nggak bisa mewarnai tiap partikel gasnya, kita nggak bisa
meninjaunya, maka itu partikelnya kita sebut sebagai tidak terbedakan. Nah, kalau tidak terbedakan, maka setiap penghubung ini nantinya jumlah keadaan mikro, fungsi partisi, lalu kemudian fungsi partisi yang makrokanonik, tapi nanti perhitungannya bukan di bagian akhirnya, itu nanti harus dibagi 1/n faktorial. Jadi di sini nanti jadinya ini sigma kita sebut sebagai ini jumlah keadaan makro aksen ya. Nah, sama dengan jumlah keadaan makronya, jadi jumlah keadaan makro aksen dibagi n faktorial. Kalau di sini berarti nanti kalau tidak ini sorry, kok jumlah keadaan mikro nulisnya, harusnya z fungsi partisi lain z, ini fungsi partisi makrokanonik. Ini beda ya z-nya harusnya, tapi kita tulis sama aja nggak apa-apa. Nah, kalau di sini berarti nanti tidak terbedakan, kita tulis z-nya sama dengan ini z aksen, berarti z aksen, z sama dengan z aksen. Di sini berarti z sama dengan z aksen dibagi n faktorial. Nah, setelah itu nah, kemudian kalau di makrokanonik, kalau misalkan tidak terbedakan, itu dibagi n faktorialnya bukan di sini, akan tetapi di dalam sini. Jadi di jumlahannya. Kenapa? Karena kalau di sini ini kan setiap keadaan itu punya n faktorial yang berbeda, makanya nanti dibaginya di dalam. Karena di z di sini z-nya itu akan jadi sama dengan sigma i 1/n faktorial dikali e min beta ei min mu ni. Nah, seperti itu. Jadi setiap ni faktorial ini masukkan di sini. Jadi ntar agak berbeda sedikit cara penulisan rumusnya. Nah, kemudian setelah meninjau terbedakan apa enggak, lalu kemudian kita dapat jumlah keadaan mikro yang benar-benar jumlah keadaan mikro, fungsi partisi yang benar-benar fungsi partisi, maka kita cari kemudian kalau di mikrokanonik, nah kita cari besaran penghubung sekarang. Jadi setelah tadi kita mencari kita mencari besaran di keadaan penghubung dari keadaan mikro ke keadaan makro, kemudian kita sekarang mencari besaran yang menghubungkan penghubungnya tadi dengan keadaan-keadaan makro yang lain, besaran-besaran makro yang lain, besaran-besaran termodinamis yang lain. Nah, kalau di mikrokanonik yang menjadi penghubung nantinya adalah S atau entropi. Kalau di kanonik penghubungnya nanti adalah F, yaitu keadaan fungsi energi bebas Helmholtz. Kalau di makrokanonik nanti di sini adalah V, yaitu ya potensial makrokanonik. Nah, ini di sini cara mencarinya. Kalau yang di mikrokanonik adalah K cosθ Boltzmann dikali ln omega. Kalau di sini K kali T, nah ini dikali T kali ln Z. Nah, di sini sama dengan yang di kanonik. Jadi makrokanonik itu banyak kesamaan dengan yang kanonik, termasuk dari penggunaan istilah fungsi partisi, lalu kemudian perhitungannya dan potensial-potensialnya, meskipun ya nanti tetap ada perbedaan sedikit. Jadi ini cara mencarinya. Nah, setelah itu berarti dari sini nanti tinggal masing-masingnya mencari besaran-besaran lain. Nah, bagaimana cara mencari besaran-besaran lain? Kita tunjukkan beberapa persamaannya mungkin di bagian sini sekarang. Jadi kita akan tuliskan beberapa persamaan yang cukup sering dipakai. Kita mulai dari mikrokanonik. Kalau di mikrokanonik tadi kan kita dapatkan S ya. Kita dapatkan S, lalu kita tahu kalau yang konstan itu adalah E, energi. Maka berarti kita ingin menyatakan semua besaran-besaran itu dalam S dan E-nya. Mungkin kadang kita juga mendapatkan V, volume. Volume biasanya ya volumenya diketahui. Seperti itu misalkan. Nah, dari sini berarti kita punya S, E, dan V. Kita mau mencari besaran-besaran lain. Nah, besaran pertama yang bisa kita cari adalah suhu. Jadi suhunya bisa berubah-ubah. Kita bisa cari suhu di mana 1/T sama dengan ds dE. Ini kita bisa ingat dari kalau di dulu itu ada E atau O itu kan dE atau dU itu kan salah satunya min TDS TDS min PdV dan kawan-kawan itu kan. Nah, ini penggunaannya di sini. Ini dari termodinamika, TDS min PdV dan kawan-kawan plus mu dN ya, kita tulis lengkap aja ya. Nah, berarti nanti kalau kita mau cari suhu, kita bisa dapatkan dari ds bentar. Oh iya, 1/T ds dE. Nah, perlu kita perhatikan karena yang ini E dan V ini adalah suatu besaran,
maka mereka apa ya, kita anggap mereka ini hanya diketahui tapi kita nggak tahu fungsinya apa, fungsi itu rumusnya apa itu nggak tahu, v nya rumusnya apa kita nggak tahu, yang kita tahu cuma s. Jadi harus kalau kita menentukan sesuatu yang di atas harus s terus menerus. Nah kemudian yang bisa kita cari lagi adalah sebenarnya mu sama p bisa kita cari, tapi karena baik e, v maupun n ini juga n juga sebenarnya bisa diketahui, v, e maupun n ini kita nggak ketahui rumusnya, maka tidak relevan untuk kita cari. Nah besaran lain yang bisa dicari adalah kapasitas panas. Nah kapasitas panas ini nantinya kalau di mikrokanonik berarti C sama dengan dE dt sebenarnya. Nah tapi tadi kan kuncinya ini nggak bisa dicari ya. Nah maka nanti kita gunakan rumus lain. Caranya seperti ini. Coba kita turunkan ds dE ini terhadap E. D kuadrat S dE kuadrat. Berarti kan sama aja kita menurunkan T terhadap E ya. Sekalian menurunkan rumusnya. Nah ini sama saja kita menurunkan min 1 per T kuadrat dt dE kan. Nah dE dt itu C, berarti dt dE itu 1 per C. Ini turunan itu berarti turunan total. Ini juga turunan total. Berarti ini sama dengan min 1 per CT kuadrat. Nah berarti kalau kita mau cari C, kita harus turunkan dulu S terhadap E 2 kali. Kemudian kita menggunakan rumus ini, nanti kita bisa dapatkan C-nya. Oke, seperti itu. Biasanya kalau di mikrokanonik yang perlu kita cari hanya kapasitas panas dan suhu. Kemudian kita tinjau ensemble kanonik ya. Nah, kalau di ensemble kanonik, hal yang kita ketahui, hal yang kita dapatkan tadi kan F. Sedangkan hal yang kita ketahui apa itu T, V, dan N. Jadi yang ini kita ketahui, kita anggap sudah tahu, tapi kita nggak tahu persamaannya seperti apa. Nah yang kita tahu persamaannya adalah F ini, dan nanti kita bandingkan dari fungsi partisi. Nah nantinya misalkan kita mau mencari pertama biasanya mungkin entropi dulu ya, entropi S. Oh iya, nah F ini punya hubungan dengan E sebenarnya, dengan energi, di mana F itu U min TS. Sehingga dF sama dengan ya E aja, kita tulis E aja ya, dE min T ds min S dt, yaitu sama aja berarti dF sama dengan ini dE nya tadi berarti min S dt min P dV plus mu dN. Jadi ini kalau mau mengingat-ingat cara mendapatkan besarannya tinggal gunakan relasi seperti ini aja paling mudahnya, atau kalau mungkin lebih mudah lagi kalau kita ingat langsung ya, tapi kalau misalkan nggak ingat bisa gunakan seperti ini. Nah kita cari entropi misalkan. Entropi berarti kan dari sini entropi adalah min dF dt ya, min dF dt ya, benar, min dF dt. Jadi kita tinggal turunkan F terhadap T, kita dapatkan entropi. Kemudian kalau kita mau cari energi berarti kita bisa dapatkan dari sini E sama dengan, nantinya E berarti sama dengan F min T, F plus TS F plus TS. Jadi kita dapatkan S nya tadi, habis itu F per S. Atau ada cara lain untuk mencari energi adalah kita bisa langsung menggunakan fungsi partisi min dlnz turunkan terhadap beta. Ingat terhadap beta bukan terhadap KT, bukan terhadap T, tapi terhadap beta. Beta itu adalah 1 per K cos 1 dikali suhu. Nah kemudian kita bisa juga dapatkan berarti, kemudian kita bisa cari P. Nah sekarang di sini karena D-nya di sini adalah dF, bukan di sini kan DE ya, bukan yang lain. Nah, D-nya di sini adalah dF. Oh ya, berarti di sini tadi ada kesalahan. Harusnya kita juga bisa cari di sini tuh kalau kayak mau kita cari P, itu kita ubah persamaan ini jadi seperti ini. ds sama dengan 1 per T dE min P per T plus P per T dV min mu per T dN. Oh ya, dari sini berarti kita bisa dapatkan P sama dengan T dikali ds per dV. Lalu kemudian mu sama dengan minus T dikali ds per dV. Oke, seperti itu. Nah kemudian kalau di sini, nah ini kan berarti P di sini kan dF per dV, minus dF per dV kan, berarti min dF per dV.
Kemudian kalau kita mau cari mu, kita bisa dapatkan plus df per dn. Kalau kita mau cari apalagi misalkan energi, kapasitas panas. Nah kalau kita mau cari kapasitas panas nantinya C berarti kan tinggal dapatkan dari rumus E, ini kan udah ada rumusnya, nantinya ini dapat nanti berupa rumus, maka tinggal DE dt. Nah ini nanti bisa kita anggap mana yang kosan, P nya atau V nya atau apa, terserah. Nah tadi untuk kanonik, kemudian berpindah ke makrokanonik, nggak jauh beda. Kalau di makrokanonik nantinya di sini variabel yang diketahui nanti kan V, lalu variabel lainnya TV dan N, N-nya ya N, bukan, TV dan mu, sorry, TV dan mu, karena N-nya nggak diketahui ya, TV mu, karena N-nya kan bisa berubah-ubah. Nah, kalau menggunakan ini, nah nanti hubungannya V itu agak lupa, kita skip dulu aja, aku agak lupa hubungannya V. Nah biasanya hal pertama yang bisa kita cari adalah, kalau tidak salah itu V itu hubungannya E min TS min mu N ya, kalau nggak salah ini E min TS min mu N, sehingga nantinya ini itu dV nya itu sama dengan min SDT min PdV min N dmu. Nah dari sini kalau kita mau cari S, kita bisa dapatkan dari min dV dt. Kemudian kalau mau cari energi bisa dapat dari ini plus TS plus mu N. Nah N-nya dapat dari mana, kan di sini kita tahu mu-nya tapi N-nya belum tahu kan. Nah N-nya dapat dari min dV dmu. Kemudian kalau kita mau cari apa lagi, P nanti min dV dV dan seterusnya, C dan seterusnya bisa kita cari. Nah jadi variabel-variabel yang bisa dicari dengan menggunakan persamaan-persamaan ini. Kalau mau mudah, triknya itu seperti ini. Jadi tak tunjukin triknya ya. Misalkan jadi tadi kan kita langsung turunkan tapi nggak kita lihat triknya. Triknya seperti ini. Jadi misalkan kita ambil apa di sini DS sama dengan ini ya. Ini kan dari DE sama dengan TDS min PdV plus mu dN. Itu kita bisa pindahkan semua ke kiri selain TDS, jadinya kan DE plus PdV min mu dN dengan TDS. Nah kalau T nya kita pindahkan ke kiri ini kan jadinya di sini 1 per T, P per T min mu per T. Nah ini bentuk ekuivalennya adalah seperti ini. Jadi DS DE tambah DS dV dV. Jadi di sini dV dV, di sini DE DE, kemudian tambah DS, berarti kan ini DN, berarti DN di sini ya Bapak. Sekali DN. Nah, berarti min mu kali T ini sama dengan ini, P kali T sama dengan ini, 1 per T sama dengan ini. Berarti 1 per T sama dengan DS DE, P per T sama dengan DS dV, atau P-nya berarti T-nya tinggal dipindah ke kanan nantinya. Lalu mu-nya, ini kan minus kan, berarti nanti jadinya min T DS DN. Nah, ini cara mudah untuk mengingat gimana caranya mendapatkan ini. Nah, nanti bisa dipakai untuk yang bagian-bagian lainnya. Oke, sepertinya untuk video ini udah cukup lama juga. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mempelajari fisika statistik. Terima kasih.